Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Petang bersama saya Dela Visa. Dan di sore hari ini saya masih bersama kedua itu Bapak Syahrir yang merupakan Komisi 1 dari DPRD Jawa Barat, dan juga di studio kami juga telah hadir Bapak Saifur Rahman Al-Banjari. Beliau merupakan Komisioner Kelembagaan KPID Jawa Barat. Saya ke Pak Syahrir terlebih dahulu. Ya, Pak Syahrir, masih dengan pertanyaan sama yang saya sampaikan ke Pak Sai. Peran siaran pemilu, yang seperti apakah yang akhirnya siaran pemilu ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu di 2024 nanti? Ya, tentunya ya itu siaran-siaran yang mempunyai mutu dan kualitas yang baik ya, dan memenuhi PKPU, larangan-larangan PKPU ataupun larangan-larangan Bawaslu yang memang mengedepankan rasa persatuan ya, dan tidak memecah belah. Dan inilah fungsinya KPID di sana, teman-teman KPID ini, agar bisa memonitor ataupun mengawasi lembaga-lembaga siaran, karena lembaga-lembaga siaran ini TV-TV ini juga dimiliki oleh partai-partai ya, ada beberapa kalau nggak salah. Benar nggak Pak Rahman ya? Iya. Saya kira ini masalah kita bersama nih Pak Syahrir ya. Oh gitu, jadi, ya. Jadi kita ini kalau misalnya orang ini laki atau perempuan gitu, ini peserta atau pemain kan begitu gitu. Inilah yang kami pusing juga gitu. Iya, makanya di arena penyiaran ini semuanya harus clear, ya kan? Harus benar-benar mengedepankan itu tadi ya, informasi yang baik, kemasan yang baik, kemasan yang mendidik tentunya ya. Dan apalagi sekarang Gen Z ini sudah jeli ya, sudah bisa melakukan satu kesimpulan-kesimpulan sikap ya untuk berpolitik ke depan. Nah, ini yang harus kita jaga, karena generasi-generasi muda ini kalau mereka nanti berkecimpung di politik, benar-benar harus yang mempunyai berpolitik yang baik ya. Jadi oleh sebab itu kita melakukan pendidikan politik tentunya melalui siaran-siaran televisi yang selama pemilu ini tadi. Nah, itulah kita berharap kepada, baik itu tadi diinfokan Pak ini susah membedakan pemain dan apa tadi Pak? Peserta. Pemain, peserta, kemudian media gitu. Betul. Kapan dia berdiri sebagai media yang harus non partisan, harus netral gitu? Kapan peserta? Nah ini, jadi ya ini adalah bagian ya, ini ciri khas di kita punya negara ya. Jadi media ini posisinya semacam itu, tapi tak henti-hentinya KPID Jawa Barat maupun KPI Pusat juga saya dengar bahwa harus tegaslah kita ini memang untuk mengawasi. Yang penting konten yang keluar selagi masih bisa ditolerir ya kita tolerir gitu. Kemarin meskipun ada pra kampanye ya, ada tayangan-tayangan yang yang dianggap sebagai kampanye, tapi akhirnya kita putuskan untuk tidak termasuk kampanye gitu. Misalnya soal ada banyak kasus lah kayak gitu ya. Bahkan saya informasikan sampai hari ini debat capres maupun kampanye-kampanye di lapangan, baik secara individual maupun secara komunal, itu masih dalam tahap wajar. Jadi kami cukup berbesar hati bahwa ke depan saya kira lebih damai ini kampanyenya, tidak seperti tahun-tahun yang lalu gitu, 5 tahun yang lalu gitu. Nah, bicara tentang konten kampanye begitu Pak, bagaimana konten kampanye saat ini di pemilu 2024 ini? Ya, kalau kemarin itu kita saksikan debat ada sedikit menyerang, bukan menyerang secara pokoknya anggapan kita menyerang ya gitu. Tetapi sesungguhnya itu masih dalam tahap wajar kayak gitu kan. Ada yang bertahan, ada yang terpancing emosinya. Kadang-kadang memang ya itulah bagian dari diskusi terbuka, debat gitu. Jadi memang harus siap mental gitu. Kalau tidak siap mental ya pasti akan terserang kayak gitu. Tapi selagi masih wajar ya KPID Jawa Barat masih mentolerir
bahwa yang penting persatuan dan kesatuan antar berbagai kelompok, suku, bangsa, agama, ras itu harus kita dahulukan gitu. Karena bagaimanapun juga pemilu ini kan targetnya adalah demokrasi yang bagus. Demokrasi itu adalah keragaman. Nah, keragaman harus diakomodir sehingga semuanya boleh berbicara tapi santun, kayak kira-kira begitulah. Oke, baik. Lalu saya ke Pak Syahrir, tanggapan Pak Syahrir mengenai tadi isi kampanye di tahun pemilu di tahun 2024 ini seperti apa? Ya, sampai saat ini kalau kita lihat masih batas yang wajar ya tentunya, karena saya juga belum dapatkan laporan dari teman-teman KPID, belum ada pelanggaran ya. Benar nggak Pak? Ya, belum ada pelanggaran. Berarti Pra kampanye ada sedikit tapi ditolerir gitu, ya, karena tidak masih termasuk batas materi. wajar ya istilahnya ya. Dan juga kita merasakan masih lemahnya kewenangan KPU itu sendiri dan Bawaslu yang hanya memberikan atau hanya mempunyai menjatuhkan sanksi administratif ya. Nah, oleh sebab itu ke depan mudah-mudahan nanti sanksi-sanksi ini bisa membuat baik itu tadi pelaku ataupun peserta ataupun pemain tadi ya Pak ya, supaya benar-benar menciptakan satu konten-konten politik untuk parpolnya ataupun untuk parpol lainnya ya. Mudah-mudahan ini bisa mewujudkan rasa persatuan, mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan ya, dan mengedepankan pembelajaran politik bagi generasi muda dan mengedepankan nilai-nilai dan muatan-muatan lokal yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang kami harapkan. Baik Pak Syahrir, tentang mengenai siaran pemilu yang konten-konten kampanye seperti yang tadi Pak Syahrir sampaikan, sebenarnya pedoman-pedoman ataupun rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para lembaga-lembaga penyiaran ini seperti apa? Iya, saya rasa mungkin pengguna konten-konten politik ini harus menyesuaikan tentunya dengan peraturan KPU, peraturan Bawaslu ya. Misalnya mana yang boleh, mana wilayah yang tidak diperbolehkan ya. Misalnya mengajak atau mencoblos yang belum saatnya untuk dipublish ya. Nah, ini yang harus dikedepankan ya oleh pembuat konten politik tadi ya, karena ini juga nanti akan menimbulkan keributan ya, karena sesama partai nanti akan saling memberikan mengadu ke Bawaslu karena ini ranahnya belum boleh ya. Ini yang kita harap supaya tidak terjadi ke depan. Tadi harusnya pemilu yang demokratis, pemilu yang bernuansa tadi disampaikan Pak Saiful, yang benar-benar pemilu yang bisa ceria damai ya, dan sejuk begitu ya. Memberikan pandangan yang benar-benar sebagai satu pilihan ya, satu tujuan untuk di mana masyarakat bisa meyakinkan bahwa pilihan mereka itu benar-benar sesuai dengan harapan dan untuk kemajuan bangsa. Yang paling penting saya berulang-ulang kali saya sampaikan adalah mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Ini yang paling utama, dan demokrasi dikedepankan. Baik. Untuk pertanyaan sama juga saya berikan kepada Bapak Sai, seperti apa sebenarnya rambu-rambu? Jadi saya sebetulnya mau langsung merespon, tapi ya sekarang saatnya lah bahwa terkait dengan Pak Sai, apa. mohon izin dulu, bagaimana kalau kita jawabnya usai jeda? Oh, boleh. Oke, baik. Pak Syahrir, kita jeda terlebih dahulu. Baik. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Petang.